Yang terhormat Ibu Dr. Rita Dewi Puspalupi dari Kementerian Subkoordinator PGP. Yang saya hormati Bapak Iden Rusdi SD MED dari P4TK PLB. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Bapak Haji Akif Ibrahim SPD MM. Yang saya hormati Bapak Ibu pendamping calon guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Ibu panitia lokakarya, Bapak Ibu peserta lokakarya calon guru penggerak Kabupaten Cianjur yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasannya pada hari ini kita berkumpul dalam acara Lokakarya 2 Guru Penggerak Kabupaten Cianjur. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan susunan acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Bapak Haji Akif Ibrahim SPD MM beserta jajarannya. Kemudian kepada Bapak pendamping serta Bapak Ibu calon guru penggerak hebat angkatan 2. Selamat pagi, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa sehat, apalagi di masa pandemi ini. Dan Bapak Ibu, bagaimana kita pahami bahwa program guru penggerak ini merupakan ibu segi kelima dari Merdeka Belajar yang sudah diwakili oleh Mas Menteri, dan Bapak Ibu merupakan bagian dari angkatan kedua yang sudah menjalani sampai dengan sekarang paket pembelajaran pertama ya Bapak Ibu, dan insya Allah nanti di awal Juli akan masuk kepada paket yang kedua, dan ini sudah hari ini insya Allah akan menjalani lokakarya yang kedua. Nah Bapak Ibu, nantinya Bapak Ibu akan mengikuti 10 modul pembelajaran. Nah mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat di dalam RSS bahwa di dalam modul tersebut terbagi dalam 3 paket. 3 paket itu yang nantinya akan berjalan selama 6 bulan. Yang nantinya 3 bulan sisanya Bapak Ibu masih akan menjalani pendampingan dan tetap akan dibersamai oleh para pendamping hebat yang sudah mendampingi Bapak Ibu sampai dengan 1 paket modul ini. Nah tentunya 9 bulan bukan waktu yang singkat. Ini perlu harus Bapak Ibu jaga stamina, Bapak Ibu jaga semangatnya, kolaborasinya, agar sampai di akhir nanti Bapak Ibu sukses menjadi guru penggerak yang memang didambakan, yang memang diharapkan dapat menjadi pemimpin pembelajaran. Amin. Sesuai dengan cita-cita yang nantinya akan memberikan well-being bagi siswa, membentuk profil pelajar Pancasila. Nah Bapak Ibu, pembelajaran ini tidak hanya pembelajaran konten, tapi juga mengedepankan kunci on the job training, di mana Bapak Ibu langsung mengimplementasikan apa yang Bapak Ibu dapat dalam pelatihan ini langsung di sekolah Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu pendamping langsung melihat dan mendampingi personal langsung ke sekolah Bapak Ibu. Dan di sini Bapak Ibu dapat langsung bersilaturahmi, berkumpul bersama, kemudian sharing bersama para pendamping dan bersama para CGP satu kabupaten kota. Nah di sini tadi saya sempat ngobrol, ternyata ada 95 orang, yang luar biasa Kabupaten Cianjur ini, 95 orang, dan 2 orang mengundurkan diri karena memang sakit atau kendala kesehatan, dan juga tadi memang ada kendala aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan. Nah harapannya di jumlah 2 ini tidak rontok nanti sampai dengan 9 bulan ke depan. Jadi semangat tetap dijaga ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya juga dari 95 ini ada 13 orang pendamping. Nah yang cukup besar juga dibandingkan kabupaten kota lainnya.
dan tentunya di lingkungan dan sesuai dengan di Lokakarya 2 ini adalah di komunitas. Di komunitas inilah yang nanti akan menyebarkan lebih luas lagi praktik-praktik baik sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak. Kemudian mungkin itu saja yang paling penting, Bapak Ibu saling memotivasi dan saling berkolaborasi, karena memang itu adalah inti dari proses program pendidikan guru penggerak. Saling berkomitmen juga, karena ini memang bukan pembekalan yang ringan, pembekalan yang cukup membutuhkan effort, dan semoga semuanya tetap terjaga dalam semangat kebersamaan. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, perkenan Bapak Ibu meringankan langkah setiap bulan bertemu bersama-sama berkumpul dengan rekan-rekan, dengan pendamping, dan mungkin dengan fasilitator. Nanti ada di beberapa sesi Lokakarya, nanti akan berkesempatan bertemu juga dengan para fasilitator. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, saya berbicara di depan ya. Yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas, Bapak Haji Akif, yang saya hormati para subkoordinator program pendidikan guru penggerak GPK, Ibu Rita. Selamat datang di Cianjur. Saya pun terkejut gitu ya. Kita sering bareng kerjasama dan saling bertemu ya. Ternyata ada Bu Rita di sini. Beliau lah penanggung jawab dari program PPGP di Cianjur ya. Tepat para sekretaris dinas, permohonan maaf kami sampaikan dari Kepala P4 dan PP yang pada kesempatan ini beliau tidak dapat hadir Bapak dan Ibu berkenaan dengan tugas yang penting juga ya. Sekiranya beliau akan hadir dalam pertemuan kita di Lokakarya kedua, pasti ada pertemuan dengan kementerian dan tentunya mohon maaf serta izin bahwa beliau tidak bisa mengikuti kegiatan Bapak dan Ibu. Seperti tadi disampaikan Bu Rita, mungkin suatu saat Bapak dan Ibu akan ketemu dengan fasilitator ya. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya pun termasuk fasilitator ya. Tetapi di angkatan yang pertama gitu ya. Angkatan pertama bersama dengan fasilitasi bersama fasilitator sudah selesai di bulan Juni tanggal 4 kemarin. Sekarang lagi berjalan bersama pendamping Bapak dan Ibu. Seperti tadi juga dikatakan oleh Ibu Rita, kita perlu effort yang besar. Ibarat seorang ibu yang mau melahirkan, gitu ya. Jangka waktu kita untuk bersama dengan LMS 6 bulan, dan hampir 9 bulan nanti. Kemudian juga bersama pendamping di 3 bulan terakhir. Maka lahirlah seorang guru penggerak di Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan semua lulus. Tetapi hal yang paling penting Bapak dan Ibu, saya mengingatkan kembali apa itu guru penggerak. Guru penggerak adalah seorang pemimpin pembelajar ya, Bapak dan Ibu, seorang pemimpin pembelajar yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Ada spiritual, ada sosial, ada pengetahuan, ada keterampilan. Itulah yang kita harapkan dari Bapak dan Ibu nanti setelah Bapak dan Ibu lulus menjadi guru penggerak. Kemudian juga Bapak dan Ibu, apakah guru penggerak itu hanya untuk diri sendiri? Tentunya tidak. Bapak dan Ibu harus aktif dan proaktif mengembangkan proses pembelajaran yang berpusat kepada murid, kepada kolega Bapak dan Ibu. Itulah yang kita harapkan. Kemudian juga Bapak dan Ibu nanti setelah menjadi guru penggerak harus menjadi teladan bagi guru-guru yang lain yang ada di sekolah Bapak dan Ibu, atau di gugus Bapak dan Ibu, atau di KKG Bapak dan Ibu.
yang menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pembelajaran yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus ingat bahwa tujuan kita melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran itu mencapai profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, sebagaimana mungkin kemarin Bapak Ibu mengikuti sosialisasi atau apa ya kemarin Pak Menteri ya. Di situ pun Pak Menteri juga concern dengan guru honorer ya, dan akan memprioritaskan P3K. Nah cuma kembali lagi kan kita berkolaborasi untuk P3K ya Pak dengan dinas ya. Di situ ada kuota karena pembayaran gaji itu kan memang teranggarkan dari dinas. Artinya memang semua itu ada pertimbangannya. Tapi memang Pak Menteri sendiri juga sudah menyatakan bahwa untuk guru penggerak akan diprioritaskan. Artinya memang ada kolaborasi. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan karena memang Ada nilai plus itu ya? Ada nilai plus karena memang nanti akan diproyeksikan Bapak Ibu sebagai 3 hal ya, mungkin menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas dan menjadi mentor atau menjadi bagian dari pemimpin pembelajaran. Artinya memang nanti akan ada regulasi yang mengatur di mana kepala sekolah nanti akan diambilkan dari kelas-kelas guru penggerak. Harap bersabar, kita sambil menunggu kebijakannya. Seperti itu. Mungkin Pak. Terima kasih Pak Haji Hasmo ya, sudah diingatkan. Semangat ya, hidup Pak Haji Hasmo. Ibu saya tambahkan, ini saya sedikit informasikan juga kepada rekan-rekan. Di Cianjur ini kemarin ketika dinilai oleh tim TPMPD, salah satu komponen yang rendah nilainya untuk Cianjur itu adalah ada di posisi pendidik dan tenaga kependidikan. Kenapa rendah nilainya? Karena jumlah PNS-nya tinggal 40%. Contoh. Ini belum SMA SMK belum ya. Iya. Ini baru SD saja sama SMP. Kondisi kita ini membutuhkan jumlah PNS-nya kalau sekarang P3K-nya di atas 15.000 kebutuhannya. Jumlah yang ada baru 7.040 orang. Tahun depan ada pensiun. Ya, tahun depan pensiunnya begitu banyak begitu. Jadi nanti akan sangat-sangat kritis kita kekurangan guru. Alhamdulillah tahun kemarin kita dapat P3K 251 orang tahun kemarin. Dan tahun ini sudah diajukan sebanyak 9.000 orang. Kita dari Dinas Pendidikan sudah merespon positif apa yang disampaikan oleh Mas Menteri itu dengan dengan mengajukan semua kebutuhan kita, karena memang kita sangat kritis membutuhkan sekali rekan-rekan generasi penerus pendidikan. Itu mohon. Yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Haji Atmo, ini yang menjadi calon guru penggerak ini sebagian besar adalah tenaga honorer. Karena yang lain itu nanti ada tes, saya berharap nitip ke ibu nanti mereka tanpa tes dulu. Saya nitip ke ibu dan ke ibu. Jadi kan untuk pengangkatan pertama kemungkinan tidak mungkin sekaligus 9.000 kemungkinan, tapi yang menjadi guru penggerak menjadi prioritas. Itu Bu titiknya, mudah-mudahan ini kayu tersambut. Kebutuhan kami di lapangan sangat membutuhkan guru yang honor di kita ada 16.000 totalnya dengan yang swasta. Kemudian dari 16.000 ini tentu sebagian besar mengharapkan ya yang untuk di sekolah
sekolah negeri ini segera berubah nasib, karena honor yang diterima dari sekolah sangat terbatas karena hanya mempergunakan bos ini juga punya keterbatasan. Nah sehingga ya dapatnya ada yang 300, ada yang 500 sebulan, bayangin aja. Dan zaman sekarang dengan angka hanya 300 sampai 500 ribu, ya banyak yang kurang dari 1 juta lah harusnya. Sekarang yang sudah P3K sekarang ini luar biasa naiknya, dari 300 menjadi 3.800-an dapatnya. Ya mudah-mudahan rekan-rekan yang lain ini menjadi produktivasi. Hanya saya juga pesankan ketika sudah digaji tidak menurunkan semangat kerjanya. Ya. Sudah digaji jadi P3K, nanti uangnya setelah dibelikan mobil, kita lupa ngajar. Ya, untuk dari tambahan yang lain itu yang memang sangat-sangat diperhatikan oleh kami. Kemudian Bu, yang kedua, kan kalau yang mengatur kepala sekolah juga digedekan tidak? Digedekan juga informasinya. Enggak, jadi maksud saya ini saya ingin sampaikan juga, ini kan pesan untuk kita. Di Kabupaten Cianjur tingkat dasar SD sampai hari ini sudah yang kosong sudah di atas 300 sekolah. Sampai Desember perhitungannya sudah di atas 400 sekolah yang kosong, yang sekolah negeri. Sekarang yang PLT itu sudah di atas 300 lebih sekarang posisinya. Begitu banyak sekolah-sekolah yang terpaksa di PLT kan oleh kepala sekolah yang ada yang 2, ada yang 3. Saya pegang 2 Pak. Satu sekolah dia memegang PLT. Bayangkan Bu, di SD itu situasinya berbeda. Kalau di SLTA jadi PLT itu anugerah. Ya kenapa? Siswanya banyak, duitnya double. Tapi kalau di SD yang jauh di sana, di situ siswanya sedikit, bahkan ada yang di bawah 60 siswanya, satu sekolah. Saya 28. 28 nih. Gurunya 1 kepala sekolah. Nah, Saya